Kalau ada yang nge-give ya sudah, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Nah kalau si Anggun itu dia nge-give sendiri ya. Jadi kalau dia nih, dia kan selalu live-nya malam ya. Kalau pokoknya dia mengincar pokoknya peringkat 1 aja. Ini kalau udah mulai sepi nih, nggak ada spender yang nge-give dia nih, dia kerahkan satu keluarga termasuk ibunya, bapak tirinya, orang-orang yang ada di rumah, dia top upin tuh, dia top upin. Pokoknya harus lempar TU ke dia, seolah-olah itu dari spender lah segala macam. Gitu. Jadi salah satu akun yang suka nge-give itu adalah namanya Cintaku. Itu akun punya orangnya si Anggun manusia siluman setengah kadal ya. Sama ada nama Prianto apa gitu gue lupa. Ada kok semuanya, tadi udah dicatat. Ntar gue kasih tahu. Dia kalau nge-give akunnya ini berarti itu punya dia sendiri ya. Berarti kan itu tidak real kan. Terus spender ya, kalau nggak nge-give dia nih, nanti sama dia dijelek-jelekin. Atau misalkan spender beralih nge-give seseorang gitu, ntar dia nelfon tuh spendernya, kau jangan nge-give ini ya, dia tuh ngomongin kamu gini-gini. Padahal nggak ada yang ngomongin, memang dia iri hati, dengki, udah jelek. Sebenarnya mantan sapam nggak ada salahnya, tapi iri dengkinya itu loh yang gua nggak habis pikir. Orang udah susah hidupnya gitu ya, kenapa mesti punya rasa iri dan dengki gitu. Ini kan permainan aja sih, bukan yang jadi bahan untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, enggak sebetulnya gitu. Gue pun kalau main PK-PKan, gue tuh untuk mencari ketawa, gue bukan mencari koin yang seperti dia bilang. Koin TikTok tuh gue nggak pernah WD-in, lillahi ta'ala gue nggak pernah WD-in. Selalu gue tuker lagi sama koinnya itu gue bagi-bagi lagi ke orang-orang. Kalau kalian tahu tuh kan gue suka nyebar-nyebar, kadang TU, kadang singa, apalah terserah gue lah. Gue mau kirim, mau terbangin apa, suka-suka hati gue. Udah. Terus ada lagi nih cerita yang lebih horor ya. 2023 si Anggun manusia siluman setengah kadal ini kan mengaku kalau dia bujang. Padahal saat itu aja dia udah punya 2 istri sirih ya. 2 istri sirih nih yang selalu dijanjikan akan dinikahkan resmi. Jadi si Anggun manusia siluman setengah kadal ini dia punya akun fanbase namanya Anggun Lovers. Itu Anggun Lovers yang bikin pun dia sendiri ya. Ada salah satu anggotanya namanya Putri, tinggalnya di Jambi. Kenalah rayuan gombal si monyong ini kan. Datanglah dari si Putri dari Jambi ke Jakarta, ditaruh di salah satu hotel kurang lebih selama sebulan. Menjalinlah kasih asmara ya kan, habis ditidurin berkali-kali lah pokoknya. Entah kenapa pokoknya tiba-tiba kan dia juga mau dijanjiin mau dinikahkan. Terus tiba-tiba si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong ke si Putri, aku nggak mau tahu yo, kamu harus ngeladenin. Ada paket apa dari dia, guys. Oh iya, ambil itu undangan. Aku nggak mau tahu yo, pokoknya kau harus meladeni supirku, katanya gitu. Jadi si Putri ini karena ketakutan nggak punya siapa-siapa di Jakarta, akhirnya dia harus mau ditidurin sama supirnya Anggun ini. Tuh bayangin. Udah kan lama-lama si perempuan ini sadar, berantem lah sama si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ya. Berantem ya, dibilang gue sebarin loh, gue bikin VT di TikTok ini itu. Ketakutan si Anggun kan, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Terus bilang sama si Putri, ojo bikin VT di TikTok yo. Kau berapa mau duit sebut, pokoknya jangan bikin apapun di TikTok. Akhirnya si Putri itu pulanglah ke Jambi. Cuman karena dia merasa kesal, kok gue disuruh ngeladenin hawa nafsunya supirnya. Makin lama kan dia makin sadar. Sebetulnya di TikToknya si Putri itu dia udah nyepil si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Itu banyak sepilan-sepilan tentang dia. Cuman dia belum ngomong langsung, tersangkanya adalah Anggun gitu.
Cuman tadi udah gue ajak ngobrol, kamu banyak punya buktinya nggak? Ya, kamu ada buktinya nggak? Bilang ada kak gitu kan. Mau gimana nih? Mau diproses hukum atau enggak gitu kan? Ya aku lihat dulu etikat baiknya dia kak. Kalau dia nggak mau minta maaf atau segala macam, aku minta tolong kakak ya untuk laporin ke kepolisian. Oke, dengan senang hati, Anggun. Nah itulah. Masih banyak sebetulnya, tapi itu aja cukup untuk bikin jantungnya yang namanya Anggun ya, si tukang makan sambal berserta akar-akarnya, si muka siluman setengah kadal, itu udah sakit pasti dadanya. Sakit, nggak mungkin nggak sakit. Itu adalah aib yang luar biasa. Aib. Dia mau banget dipanggil. Terus tadi gue bilang, Putri, kamu mau bersaksi, mau kak dengan senang hati. Ya sudah. Gimana tuh jadinya? Kan udah dibilang. Jangan senggol gue tuh gak nyenggol dia. Ngapain gue nyenggol makhluk begitu tuh, untuk apa? Dibilang gue pansos lah sama dia. Sebelum dia di TikTok gue udah di mana-mana. 16 tahun gue ada di dunia entertainment. Masa gue disuruh pansos sama orang begitu? Masa dia dengan pedenya sambil gigit-gigit kabel yang bau jigongnya itu bilang pansos itu dia pansos dari jalur mana? Dari jalur mana? Gak suka gue kalau digituin sama orang bentukannya begitu. Gue tuh sebenarnya pengen menghina banget, tapi mulut gue tuh gue tahan-tahan. Kan kalian tahu gue kalau udah menghina orang tuh parah, makanya gue tahan-tahan. Itu guys ya. Jadi duduk permasalahan sebetulnya gara-gara gue live sama Rian. Biasalah, Rian kan memang mulutnya comel ya. Yang kita tahu memang dari dulu, setahu gue kalau nonton dia PK, memang mulut dia comel ya, memang begitu karakternya. Tapi Rian menjelaskan, dia tuh sakit hati karena dulu si Rian itu, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong bahwa istrinya Rian yang sekarang adalah mantannya dia. Padahal istrinya si Rian ini gak kenal sama si gerobak sampah ini, nggak kenal. Berarti kan dia yang cari gara-gara duluan. Makanya gue cuma bilang, gue tuh kalau kalian tuh pasti udah nge-record banyak ya, pasti ada di VT TikTok. Kan gue cuma bilang gini, memang apa prestasinya kalau levelnya udah 50? Memang apa prestasinya PK-PKan 24 jam nahan berak, nahan makan, nahan kencing? Kok bisa dibilang membanggakan Indonesia? Kan gue cuma bilang begitu. Kok dia marah tiba-tiba dia ngomong begitu? Kan gue sebel ya. Udah gue DM baik-baik sampai gue hina-hina di DM, gue di blok. Bukannya ngomong kayak, iya kak, saya minta maaf, saya hilaf. Kan selesai loh. Ini malah ngeblok. Udah ngeblok, dia komen di setiap piti-piti orang yang ada muka gue atau ada suara gue. Ya kan jadi memicu singanya lagi tidur gak sih? Kan memicu kan. Udah itu iseng gue, dia lagi PK, gue ngetik di live-nya dia. Menjadi-jadi, dibilang gue pelakor lah. Dibilang gue gak ngurusin anak gue. Dari mana gue gak ngurusin anak gue? Agung manusia siluman setengah kadal yang suka nidurin perempuan asal kampung itu yang lu bego-begoin. Dari mana? Ini kalau nggak suka ya, kalau nggak suka gue nyebut nama loh, gue nyebut nama. Dari tadi gue sebut nama jelas. Laporin deh gue ke polisi ya. Kumpulin spender-spender lo, suruh bantuin lo nanti. Laporin gue, kalau memang gue jatuhnya fitnah atau mengarang cerita, laporin. Di Indonesia ini ada namanya Polda Metro, ada namanya Mabes Polri, ada namanya Polres, ada namanya Polsek. Pilih, rumah lo kan di Cipayung, banyak tuh Polres, Polsek di situ. Laporin. Kalau gue jatuhnya fitnah. Sebenarnya gue malas ngeladeninnya dia itu. Cuman dia tuh makin kesini kok makin songong. Sambil gigit-gigit kabel yang bau jigong itu. Bilang gak takut. Pakai gue dibilang, lu kan pansos. Lah,
Lu kan pernah ngundang gue ke acara lu karena gue lagi viral makan cabai. Lah itu kan yang ngundang stasiun TV. Nama programnya Nikita Kepo. Ya terserah stasiun TV lah mau ngundang makhluk apa di situ. Kan gue sebagai host dibayar. Kok dibilangnya, iya lu pansos sama gue waktu gue lagi viral makan sambal. Lah kok dia bolak-balikin cerita, bolak-balikin fakta. Terus ada lagi, ya lu juga waktu itu undang gue ke YouTube. Itu kan YouTube-nya Dr. Oki, namanya Oprah Entertainment. Ya terserah Dr. Oki lah mau ngundang bintang tamu siapa. Kan gue di situ sebagai host pembawa acara. Ya gue meladeni lah. Mau itu mukanya kayak Hanoman kayak siluman, ya gue harus meladeni, profesional. Bingung gue, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, panas dong gue. Gue gak pernah mau ngundang-ngundang yang lagi viral ini. Gak ada di YouTube gue, kalian boleh cek di YouTube gue. Mana ada manusia Hanoman setengah kadal setengah siluman itu gue undang di YouTube gue, mana ada. Kalau ngomong tuh yang bener-bener aja. Kan gue udah peringatin ya berkali-kali, jangan berurusan sama gue. Gue tuh udah menahan-nahan. Kalau berurusan sama gue, terus gue disenggol terus, tiba-tiba gue diem sehari 2 hari, tandanya gue mencari tahu. Nah sekarang gue udah dapet kan, 2 hari aja gue udah dapet. Rumahnya gue dapet, dia beli mobil bekas di mana, mobilnya apa aja, berapa orang yang tinggal di rumahnya, bagaimana keadaan keluarganya. Sekarang perempuan yang lagi deket sama dia itu adalah mantan, jadi sudah berhenti jadi lonte semenjak sama si Anggun, manusia siluman setengah kadal setengah Hanoman deh gue tambahin. Berhenti karena dibeliin apartemen 1,9 M. Sedangkan anaknya cuman dikreditin rumah yang kecil banget dan cicilannya cuman 2 juta sebulan. Itu pun mintanya harus paksa-paksa. Ya kan? Jadi makanya kalau mau bertarung, cari lawan yang sepadan. Jangan lawan gue. Gue itu lawannya udah ormas guys dulu tuh, yang bukan 1 orang, jutaan orang. Ini cuman 1, cuman ya Allah diinjek juga truk selesai. Bingung lah kadang-kadang gue itu. Gak usah jauh-jauh. Dito yang tadinya cuman berurusan sama gue sepele, akhirnya kan gue cari tahu dia punya senjata tidak bersurat, penipu, apa segala macem. Kelas gue tuh udah tinggi. Kalau mau ribut sama orang tuh kelas gue udah tinggi. Kalau untuk nyari gerobak sampah kayak begini doang mah sepele. 2 hari pun selesai. 2 hari pun selesai. Selesai kan dalam waktu 2 hari pencarian gue mengenai kehidupannya si level 50 si Anggun, manusia siluman setengah kadal setengah Hanoman. Selesai kan? Ini belum gue keluarin semua. Kalau dia masih nyerocos, gue keluarin yang lebih parah dari itu. Itu yang perempuan dari Jambi yang namanya Putri aja, yang dijanji mau dikawinin aja, sampai disuruh ngelayanin hawa nafsu supirnya aja. Itu sebetulnya udah aib yang parahnya setengah mati itu sebetulnya. Itu sih dia spor jantung gue rasa. Dia pasti lagi gak live nih gue tahu. Pasti jantungnya lagi sakit nih. Jantungnya lagi sakit. Tahu gue. Pasti lagi sakit jantungnya. Parah itu parah. Itu kasihan loh perempuan dari Jambi itu. Udah mah dari kampung, janji mau dinikahin. Tiba-tiba sampai Jakarta ditaruh di hotel. Hotelnya mending hotel bagus. Hotel Oyo, tau gak Hotel Oyo? Tau gak Hotel Oyo? Hotel tempat orang-orang begituan. Yang jupe di kasur di mana-mana tuh, retak-retak warna-warna putih gitu, tahu kan? Terus disuruh ngeladenin supir. Coba bayangin, ngeladenin supirnya gerobak sampah Anggun, siluman
Manusia siluman, setengah kadal, setengah Hanoman. Coba bayangin. Disuruh ngeladenin hawa nafsunya. Supir loh, bayangin. Kalian masih mau bantuin dia PK-PK. Biar dia yang bantuin keluarganya aja. Masih tuh spender-spendernya mau bantu. Males banget sebetulnya bahas-bahas begini tuh. Tapi gue dibahas terus setiap live-nya. Terus kalau gue lagi iseng di mobil, buka TikTok, gue lihat slide-slide. Ada VT tentang gue, kok ada komennya dia. Kok ada komennya dia. Ada komennya dia lagi. Jadi gue kesel sendiri gitu. Jadi kalau gue bales ya memang harus dibalas supaya dia diem. At least dia minta maaf sama gue. Gue sih begitu aja. Lu minta maaf sama gue nggak akan gue kasih tahu lagi yang lain-lain yang lebih parah. Minta maaf deh. Lu tulis di feed lu, di story lu, pokoknya di semua platform media sosial lu minta maaf sama Nikita Mirzani. Selama lu nggak minta maaf, sampai lu pasang ring di jantung, gua nggak akan diem. Camkan itu. Ingat ya. Sampai lu tidak minta maaf sama gue nggak akan diem sampai lu kena serangan jantung at least. Atau nggak, lu udah nggak berani lagi nampakin muka lu di sosial media manapun. Kalau yang nyalain-lain nyenggol gue biarin lah. Itu mah jangan ladenin orang gila itu. Kalau yang nyenggol gue, ngatain gue katanya biarin. Kalau gue nggak suka katanya, kalau gue sukanya faktanya. Ya kalau gue tuh paling nggak mau dibilang katanya. Nah, nggak suka gue. Gue suka faktanya. Jadi kalau gue udah mulai cari tahu tentang orang, itu bukan katanya, tapi faktanya. Gitu.